Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mengalami rebound setelah beberapa hari terakhir terus-menerus mengalami koreksi. Dan ini sudah sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, di mana saya sampaikan bahwa saya expect masih akan ada satu push lagi ke bawah sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan local bottom. Kita bakalan bahas lebih spesifik nanti dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dulu dari CoinMarketCap dan kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 2,28 triliun dolar atau turun sekitar 0,95%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, inilah juga salah satu alasan kenapa di video kemarin saya merasa masih akan ada satu push lagi ke bawah sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan local bottom, yaitu adalah angka likuidasi atau titik likuidasi teman-teman. Bahwa di sekitaran area 63.200 sampai ke kurang lebih 62.500-an memang itu ada tumpukan likuidasi dan kita telah berhasil untuk menjemput likuidasi di area tersebut teman-teman. Dan untuk sementara, kalau misalnya diperhatikan, sekarang sudah jauh lebih banyak tumpukan likuidasi di area atas daripada di bawah. Ya, jadi itu harusnya merupakan sebuah berita baik ya. Kenapa? Karena berarti untuk sekarang, insentifnya akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas daripada ke bawah. Ya, at least untuk short term gitu ya. Karena misalnya kalau kita perhatikan di satu bulan terakhir, maka tumpukan likuidasi itu hanya ada lagi di sekitaran area 61 ribuan di sini. Sisanya itu udah nggak banyak gitu ya, tetapi kalau misalnya kita lihat di area atas, itu di sekitaran 67.000 sampai ke area 70.000 itu masih ada tumpukan yang cukup besar. Yang dimana juga kalau misalnya kita perhatikan sebagiannya yang di bawah ini sudah kita jemput dan hanya tersisa sedikit di sekitaran area 62 sampai 61 ribu. Ya, apakah ada chance bisa kita menjemput ke area di sini sebelum pada akhirnya kita kembali rally? Ya bisa aja, tetapi untuk sementara kita mendapatkan reaksi yang cukup positif ya dari segi price action. Nah, kalau kita zoom in ke satu mingguan, kita juga bisa melihat dengan mungkin lebih jelas bahwa memang area atas di sini tumpukan likuidasinya lebih banyak ya daripada di bawah. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita telah mengakhiri bulan Juli dengan keadaan yang harusnya tidak jelek ya, teman-teman. Kita closing monthly candle itu dengan kenaikan 2,9% dibandingkan bulan Juni kemarin. Nah, secara overall sebenarnya tahun 2024 ini termasuk salah satu tahun yang cukup positif lah untuk Bitcoin ya, karena selama kurang lebih 7-8 bulan terakhir kita cenderung itu banyaknya warna hijau ya, bulannya closing bulanannya, dan hanya ada 2 bulan saja yang merah. Nah, secara historis memang teman-teman kita bisa katakan ada aja tahun dimana kita bisa hijau 10 bulan, kemudian merahnya cuma 2 bulan. Atau ada yang hijaunya 9 bulan, merahnya cuma 3 bulan. Contohnya di mana? Contohnya misalnya di tahun 2013 teman-teman. Di tahun itu kita hanya mendapatkan ada 3 bulan yang berwarna merah, sisanya itu berwarna hijau teman-teman. Kemudian di tahun 2017 kita juga melihat ada 2 bulan yang berwarna merah dan sisanya berwarna hijau. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya kita bisa melihat ada satu tahun di mana ada 10 atau 9 bulan yang berwarna hijau sedangkan cuma ada 2 atau 3 yang berwarna merah. Di tahun ini kita udah mendapatkan ada 2 bulan yang merah ya teman-teman. Dan apakah kita akan akhiri tahun ini dengan semuanya hijau? Ya who knows gitu ya. Tetapi yang kita tahu adalah bulan Agustus memang biasanya bukan bulan yang terlalu positif lah ya. Agustus dan September terutama. Kalau misalnya diperhatikan secara historis, September yang paling parah selama satu dekade terakhir. Karena dari tahun 2017 hingga 2022 itu semuanya merah.
Baru di tahun 2023 itu kita mendapatkan bulan yang hijau di bulan September. Sedangkan di bulan Agustus, selama satu dekade terakhir, ya sebenarnya dominan juga berwarna merah ya, sorry. Cuman ada 3 tahun saja yang hijau di tahun 2017, 2020, dan juga 2021. So, menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah bulan Agustus ini kita kembali akan closing dalam keadaan hijau, ataukah kita masih akan kembali mendapatkan beberapa bulan merah di tahun ini? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan terakhir teman-teman, kenapa kita bisa mendapatkan semacam rebound juga di market? Tidak lain juga karena ada demand datang dari spot Bitcoin ETF dan angkanya ya lumayan ya, ada sekitaran 795 Bitcoin kemarin. Dan menariknya, GBTC itu kemarin menjual 1130, Fidelity 775, ARK Invest 355, Bitwise 330. Jadi yang melakukan distribusi itu cukup banyak, tetapi masih mampu di-counter oleh pembelian BlackRock sebesar 410 dan juga Grayscale Mini Trust sebesar 3030 Bitcoin. Jadi secara net flow, kita melihat ada inflow sebesar 795 Bitcoin. Nah, kalau kita lagi-lagi bisa melihat hal ini terus berlanjut ya teman-teman secara konsisten, misalnya kita bisa melihat inflow terus terjadi di spot Bitcoin ETF, maka harusnya itu juga mendukung ya tesis bahwa kita telah menemukan local bottom di sini dan pada akhirnya akan setidaknya kembali nge-retest ke area 66.000. Ya, bakalan kita lihat dari segi chart apakah skenario tersebut possible untuk terjadi. Nah, untuk sementara teman-teman, kalau misalnya diperhatikan di 15-minute chart, maka semuanya sesuai dengan apa yang kita expect kemarin ya. Bahwa saya sampaikan kemarin, saya expect masih ada satu push lagi ke bawah sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan local bottom dan akan mendapatkan rebound, teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan apa yang terjadi di sekitaran area ini. Saya sampaikan kemarin, jika ada reversal pattern dari area sana, maka itu mungkin bisa dijadikan setup untuk long. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di 15-minute chart, maka kita mendapatkan ada inverse head and shoulder di sini. Breakout dari inverse head and shoulder tersebut, kita mengalami rally bahkan sampai ke area 65.500 sebelum pada akhirnya mendapatkan pullback yang lagi-lagi cukup dalam di sini. Nah, berita baiknya adalah kita sepertinya telah berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir, teman-teman. Yang berarti secara struktur harusnya kita telah break dari struktur bearish Bitcoin selama beberapa hari terakhir yang constantly membentuk area lower low dan lower high, gitu ya. Dan ini kita sedang berada di tahap transisi sepertinya. Tetapi apakah ini berarti kita sudah akan langsung reverse ke atas sampai ke area 70.000? Yaitu mungkin masih sedikit jauh untuk kita bahas ya. Karena sekarang kita masih berada di angka 64 ribuan. Tetapi berita baiknya sekali lagi kita mendapatkan ada indikasi buying pressure yang cukup besar. Kemudian yang kedua, kenapa buying pressure-nya terindikasi cukup besar? Karena rally di sini terlihat cukup impulsif. Diikuti kita melakukan breakout di atas area lower high terakhir. Jadi itu adalah dua berita baik, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita ada mendapatkan semacam pattern continuation di sini, katakanlah ada semacam symmetrical triangle atau apapun itu yang menunjukkan kita akan continue ke atas, maka ini bisa menjadi lagi-lagi peluang untuk long kalau misalnya kalian tidak sempat masuk kemarin di sini. Dan menarikkan setidaknya ke area 66 sampai 67 ribu. Nah, area 66 sampai 67 ribu lagi-lagi akan sangat krusial untuk kita lihat bagaimana reaksinya. Karena kalau misalnya kita kembali berhasil reclaim di atas area tersebut, maka lagi-lagi itu akan menjadi area major support kita. Tapi sekarang kita harus akui kita telah berhasil untuk breakdown dan sepertinya akan menjadikan area ini sebagai area resistance. So, kalau kita bisa berhasil nyentuh lagi ke area 66 sampai 67, maka itu mungkin bisa menjadi area take profit pertama bagi teman-teman yang melakukan long di sekitaran area di sini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan ada reversal pattern, itu justru bisa menjadi peluang bagi kita untuk short, teman-teman. Dan menargetkan nyampe ke sekitaran area $60.000 di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita menyentuh dari sini ke atas, maka kita harus asumsikan area 66 sampai 67 ribu di sini menjadi area major resistance. Tetapi itu dengan catatan kalau misalnya ada reversal pattern. Kalau misalnya kita hanya langsung breakout tanpa ada perlawanan yang berarti, ya berarti kita jangan langsung masuk ke arah short. Karena itu justru adalah berarti kita kembali reclaim area 66 sampai 67 sebagai support.
dan kita justru bisa mencari peluang untuk long berikutnya di atas. Tapi untuk sementara semua sesuai dengan apa yang kita lihat atau kita expect terjadi kemarin, bahwa kita mengalami satu lagi breakdown dan kemudian mengalami rebound. Dan saya masih cenderung biasnya akan bullish untuk short term dan menargetkan setidaknya ke area $66.000, teman-teman. Oke, tetapi kalau misalnya saya tidak menemukan setup di sini dan saya belum sempat masuk di sini, maka saya tidak akan masuk walaupun saya mempunyai bias yang bullish. Terkecuali saya kalau sudah masuk di sini, berarti saya akan hold posisi tersebut dan menargetkan ke area 66, ataupun kalau belum sempat masuk, maka saya akan menunggu kalau misalnya ada continuation pattern di sini atau semacam pattern apapun yang menunjukkan kita akan kembali naik ke atas. Itu mungkin bisa saya manfaatkan untuk masuk juga scalping ke sekitaran area 66 sampai $67.000. Dan saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya teman-teman ada sempat masuk ke setup long kemarin, ya selamat, harusnya kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Kalian bisa kasih juga komentar kalian, misalnya kalau misalnya kalian sempat memanfaatkan setup yang ada, dan kalian masuknya di angka berapa, boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Itu aja untuk video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.